Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tufailah Farina Hakim dari PDPN Umulin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang sudah dijelaskan di Makesta kemarin yang saya ikuti. Materi pertama adalah materi keaswajaan. Apa itu aswaja? Aswaja menurut istilahnya adalah Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Aswaja sendiri memiliki prinsip-prinsip yang terdapat 4 nomor. 1. Tawasud yang berarti garis tengah. Dan kedua, tasamuh yang berarti toleran, tawazun yang seimbang, amar ma'ruf nahi munkar adalah selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat dan menolak setiap hal yang dapat merugikan dalam kehidupan ini dan esok. Materi yang kedua adalah materi ke-NU-an. Kelahiran NU tanggal 16 Rajab 1344 atau 31 Januari 1926 Masehi. Organisasi NU dimotivasi oleh faktor paham keagamaan para ulama yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Yang kedua, rasa kebangsaan ulama dalam menghadapi Belanda, serta meningkatkan SDM kita sebagai rakyat Indonesia. Materi keindonesiaan. Indonesia merupakan negara yang besar dan luas yang terdiri antara suku-suku, bangsa-bangsa, dan terdapat daerah-daerah yang berbeda pula. Tujuan negara Indonesia adalah yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia 1945 alinea keempat yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa sebagai organisasi kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh bangsa Indonesia. NU senantiasa menyatakan dari seluruh bangsa Indonesia. NU senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Materi berikutnya adalah IPPNU. Berawal dari pesantren didirikan oleh Umroh Mahfudoh, Atika Mahfudoh, Latifah Hashim, Romlah, dan Basyirah Saimuri. Dasar intra diri IPPNU mempunyai visi dan misi tersendiri. Visi IPPNU adalah terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan luas. Misinya adalah membangun kader NU yang berkualitas, mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya kader, membentuk kader yang dinamis, kreatif, dan inovatif. Berikutnya adalah keorganisasian. Organisasi tersendiri berarti tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapai banyak tujuan bersama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab. Unsur organisasi itu sendiri adalah memiliki 2 orang atau lebih, adanya maksud untuk kerjasama, ketiga adanya pengaturan hubungan, dan adanya tujuan yang hendak dicapai berdasarkan unsur-unsur dasar. Macam-macam organisasi seperti yang kita ikuti, IPPNU, untuk yang laki-laki IPNU, dan yang lain. Berikutnya adalah materi kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan sendiri adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsurnya memiliki beberapa anggota seperti pemimpin, bawahan, serta misi tujuan yang jelas. Untuk gayanya yang tidak dapat diikuti adalah dengan cara memaksa, seperti otoriter dan autokratik. Yang terakhir adalah memahami konsep gender. Pengetahuan dan pemahaman atas pembedaan konsep seks dan gender sangat diperlukan dalam melakukan analisis terhadap persoalan ketidakadilan sosial bagi perempuan.
Apa itu seks dan gender? Kata gender dipinjam dari bahasa Inggris atau tidak ada padanan dalam bahasa Indonesia. Kamus tidak secara jelas membedakan pengertian kata seks dan gender. Untuk memahami konsep gender harus dibedakan antara gender dengan kata seks. Seks sendiri adalah perbedaan jenis kelamin yang dilakukan secara biologis. Apabila gender bernuansa psikologis, sosiologis, dan budaya. Gender sendiri merupakan perolehan dari proses belajar dan proses sosialisasi melakukan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Gender membedakan manusia laki-laki dan perempuan secara sosial, mengacu pada unsur emosional, kejiwaan, dan sosial, bukan kodrat, bukan manusia dari proses belajar. Secara biologis, yang membedakan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya terletak pada fungsi reproduksi yang secara kodrat tidak dapat dipertukarkan dari perempuan kepada laki-laki atau sebaliknya. Sekian materi yang sudah saya terima dari Akesta yang lalu. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian.